warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang semoga kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa itu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa da'wata ilal huda wa dalalata ala khairi ibtigha amardatillahi wa ridwanihi wa qurbihi wa thawabihi. Jemaah salat maghrib hafizakumullah, sesuai dengan tema pada malam hari ini kita akan membahas pembahasan tentang sound horeg. Sound horeg itu, jadi saya diminta nih membahas tentang itu. Horeg itu artinya itu bergetar. Jadi dia itu adalah sound system yang biasa tadi untuk acara-acara, kegiatan-kegiatan panggung musik ataupun apa, yang tadi dia punya desibel dia itu tuh besar, tinggi, sehingga apa? Itu bisa bikin kaca rumah orang pecah. Iya. Bisa bikin atap rumah orang roboh. Itu ini satu fenomena yang terjadi di Jawa Timur. Jadi ini belum ada di Lampung nih. Tapi tadi takutnya nanti ada di Lampung mungkin ya. Maka dibahas nih. Masjid Ar-Rayyan minta kita membahas tentang hal tersebut gitu. Tapi sebelum kita membahas tentang sound horegnya, itu alangkah penting juga kita itu membahas tentang musiknya dulu. Ya tahu ngomong sound horeg, tapi kita nggak tahu nih masalah apa, masalah terkait tentang musik, gitu kan. Maka saya kumpulkan beberapa fatwa, contohnya dari Jordan dan juga dari Mesir. Jadi di Jordan ini memang dia punya Darul Ifta, dan juga Mesir itu juga dia punya Darul Ifta juga. Jadi kita baca dulu Darul Ifta yang dari Jordan. Maka ada pertanyaan, ma hukmu sama al-musiqa? Apa hukum mendengarkan musik? Maka kemudian dari fatwanya kemudian ini tahun 2019 fatwanya. Maka al-musiqa idza taranat bil muharramati mithlu kalamil fahish alladhi yuhyir razilata wa yumitul fadilata awis suwar wal videohat al khali'ah fala syakka annaha muharramatun. Maka musik, apabila musik itu ada hubungannya dengan sesuatu yang haram. Contohnya sesuatu yang haram itu apa? Perkataan yang buruk, yang itu tadi bisa menghidupkan sesuatu yang tercela, bisa mematikan sesuatu yang mulia di dalam diri kita, ataupun di dalam musik itu ada video klipnya itu apa? Khali'ah, ada unsur pornografi. Maka fala syakka, tidak diragukan, annaha muharramatun. Hukum musik itu hukumnya haram. Bal la khilafa bainal ulama'i fi dzalika mustadillina bi tahrimil musiqa idza taranat bil fawahish mithlu syurbil khamri. Begitu juga enggak ada khilaf nih di antara ulama tadi yang mengatakan haramnya musik itu apa? Apabila tadi berhubungan dengan perkara yang keji. Contohnya apa? Dengan minum arak.
Dia dengerin musik, habis itu digunakan untuk biar enak, mabuk-mabukannya. Maka apa? Itu tidak boleh. Itu ada di dalam hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada di Sahih Bukhari. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Kata baginda Nabi apa? Nanti itu bakal ada di kalangan umatku itu satu kaum yang mereka menghalalkan hira itu zina, dan juga mereka mengharamkan arak, khamr, dan mereka juga menghalalkan alat-alat yang membuat seseorang lalai, atau biasanya alatul malahi itu ya merujuk kepada alat musik. Tetapi ulama melihatnya tadi hubungannya adalah ketika musik tadi itu adalah sarana, ataupun musik itu memang digunakan untuk untuk tujuan-tujuan yang buruk, sebagai pengantar untuk mabuk, ataupun tadi di dalamnya ada unsur-unsur yang buruk, perkataan-perkataannya kasar, perkataan-perkataannya mencaci, gitu kan. Kemudian dilanjutkan, amma sama'ul musiqa allati la tartabitu bil fawahish wal muharramat fala tuthirul gharais fa mahallu khilafi bainal ulama. Nah, kemudian di akhir daripada fatwa dijelaskan tadi, berarti ada musik yang yang nggak ada hubungannya dengan kemungkaran, nggak ada hubungannya dengan perkara keji, nggak ada hubungannya dengan perkara haram, dan itu sama sekali nggak mengandung syahwat, nggak mengundang syahwat. Ya sekarang tuh ada juga lagu-lagu yang dinyanyiin perempuan tapi tadi suaranya kayak menggoda, kayak ataupun lirik-liriknya juga itu kayak lirik-lirik yang nggak senonoh. Maka kalau nggak bebas daripada unsur-unsur itu pun famahallu khilafi bainal ulama. Ini memang ada khilaf antara para ulama. Ini dari Jordan. Nah, dari Darul Ifta Al-Musriyah itu pernah ini ditanyakan tahun 1980, dan juga nanti yang terbaru itu ditanyakan pada tahun 2005. Di 1980 2005 kayak mana? Ada perubahan nggak? Ada pertanyaan, mal hukmu syar'i fil musiqa? Maka jawabannya tadi munfaridatan ma'zulatan an ayyi launin min alwanil fununil lati tusahibuha adatun ba'da an uthira hadha wa ikhtulifa baina muharramin wa mubihin. Hukum musik yang tadi nggak ada nilai-nilai fitnahnya lah, nggak ada unsur-unsur fitnahnya, maka hukumnya bagaimana? Pertanyaan seperti itu. Maka kemudian dijawab oleh muftinya. Waktu itu muftinya adalah Fadilatul Syekh Jadul Haq Ali Jadul Haq. Jadi mufti Jadul Haq Ali. Maka dikatakan ya juzu syar'an al-istima'u ila al-musiqa bi sa'iri ashkaliha bi syarti an la yuqadinaha ma huwa muharramun syar'an kasyurbil khamri awil ghina al-majid. Jadi beliau karena pertanyaan tadi nggak ada unsur-unsur fitnah di situ, maka apa hukumnya? Maka boleh mendengarkan musik dengan apapun genrenya, tapi syaratnya tadi tidak ada unsur yang dia itu diharamkan, seperti tadi minuman keras, ataupun tadi ada kata-kata yang mengandung unsur pornografi, ya kan? Dan tadi bisa Allah takuna mimma yuharrikul gharais al-muharramat. Dan lagu-lagu tadi itu bukan yang membangkitkan syahwat yang haram. Jadi nanti ada juga jenis-jenis musik itu tadi karena dengar habis itu pikiran jadi kotor. Itu nggak boleh itu. Maka bahkan waqad warada fi jawaziha bi hadhihi syurut jumlatan minal autar wal riwayat minal athar wa riwayat fi kutubis sunnah wa nuqulil a'immah. Bahkan tadi menyatakan boleh ini banyak asalnya, banyak riwayatnya di dalam kitab-kitab hadis dan pendapat-pendapat ulama. Bahkan ada yang mengatakan ada seorang imam salah seorang itu sampai
mengarang, menyusun satu kitab khusus menjelaskan tentang musik. Kalau memakai dalil Quran, dia datangkan dalil Quran apa? Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Kan dalilnya umum nih. Di surah Al-A'raf, Muhammad katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan yang Allah berikan, yang Allah keluarkan apa untuk hamba-hambanya, dan kebaikan-kebaikan daripada rezeki yang Allah rezekikan. Dan kemudian lanjutnya apa? Qul innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakan sesungguhnya yang Tuhan haramkan itu apa? Yang di situ mengandung unsur-unsur keburukan, fahisyah, maksiat, baik itu yang zahir ataupun yang tersembunyi. Maka tadi ada banyak sekali perbedaan pendapat memang di kalangan ulama, musik itu boleh nggak? Tapi kemudian banyak ulama melihat tadi dalil yang menyatakan keharaman musik itu ataupun alat-alat musik itu tadi dia bukan secara mutlak, tetapi kalau di situ ada unsur maksiat, gitu. Contohnya apa? Nah ini contohnya. Dalil para ulama itu melakukan. Jadi yang dilihat itu apa? Dari suratul Jumu'ah itu. Nabi SAW itu annahu kana yaktibu qa'iman yaumal Jumu'ah. Nabi itu pernah khutbah dalam keadaan berdiri, tapi kemudian faja'a airun minasyam. Kemudian ada rombongan dagang tuh pulang dari Syam. Fa'aqbalan nas ilaiha hatta lam yabqa illa 12 rajulan. Dan tadi memang mereka tuh pakai musik. Jadi kafilah rombongan dagangnya itu dia itu tuh pakai alunan musik tuh untuk biar bisa menarik orang-orang. Nah itu kayak inilah kayak tahu bulat gitu kan. Itu kan ada musiknya tuh. Atau kayak apa tuh? Es krim pedal pop. Atau apa lagi tuh yang ada musik-musiknya. Iya kan itu kan musik tuh. Apalagi contohnya yang jualan-jualan tuh ada musik. Sari roti itu kan habis itu apa lagi tuh? Apalagi banyak kan? Nah itu belum ada rekaman dulu itu jadi memang mukul gendang apa segala macam gitu. Nah ini yang terjadi nih. Dan kemudian semua yang ada di masjid itu pada penasaran, pada keluar semua dari masjid. Sisa 12 orang maka turun ayat itu apa? Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Allah cerita tuh ketika mereka tadi lihat dagangan tadi, lihat tadi mainan-mainan tadi, lagu-lagu tadi itu mereka itu berpencar semua, gubuk semua dan meninggalkan kamu berdiri khutbah sendirian gitu. Dan katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan-permainan tadi dan juga daripada jual belinya. Dan Allah Maha Pemberi rezeki. Nah, dari sini sebenarnya yang bisa dilihat permainan tadi itu disandarkan dengan tijarah. Yang asalnya tijarah itu kan mubah. Jual beli itu mubah. Maka permainan tadi bahkan ada banyak hadis tuh. Contohnya hadis yang di dalam Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim juga ada tuh Sayyidatina Aisyah itu tuh cerita, ini hadisnya Sayyidatina Aisyah yang cerita. Ketika hari raya itu orang-orang dari Habsyah, orang-orang dari Habsyah, budak orang-orang Ethiopia lah, termasuk Wahsy tapi nggak tahu ini siapa aja, tapi diceritakan orang-orang orang-orang dari Habsyah, dari Ethiopia ya Sudan kesana itu hitam-hitam itu ketika hari raya itu mereka itu tadi ada kayak pestanya itu tadi mereka pakai kayak tombak pendek, kemudian mereka ada tarian-tariannya, kemudian diiringi dengan musik.
Kemudian Sayyidatina Aisyah itu apa? Penasaran pengen nonton. Dan itu romantisnya Nabi itu ya, Sayyidatina Aisyah itu poin yang beliau ceritakan itu apa? Romantisnya dengan Nabi itu. Jadi beliau itu apa? Nyandarin dagunya di bawah bahu Nabi. Dan kata beliau, Nabi nggak geser sampai Sayyidatina Aisyahnya bosen ngeliat itu. Nah tapi di situ ada musik-musik dan dikasih tahu, ya Rasulullah, Yahudi juga kayak gini. Maka Rasulullah katakan, "Lita lamal Yahud, biar Yahudi tahu kalau agama kita ini fleksibel." Itu kata Nabi. Bahkan Nabi katakan apa namanya ini ursiltu bihanafiyatin samha. Sesungguhnya aku itu diutus membawa agama yang tadi sifatnya samha. Samha itu apa? La ghulu wa fihi wa la taksiro. Sesuatu yang nggak berlebihan dan juga nggak taksir, nggak ada unsur melalaikan, meremehkan. Samha itu apa tadi? Memaafkan, cincai, mudah. Itu samha tuh. Toleransi bahasa kita. Yang nilai samha itu gimana tuh? Ya kalau kita di jalan tuh ada orang pura-pura nggak lihat kita, maka tadi mungkin dia ada keperluan. Atau samha itu gimana? Kalau kita lagi di jalan tuh ada orang nyenggol bawa kendaraannya nggak benar, ya tadi mungkin ada keperluan yang mendesak itu samha. Itu salah satu nilainya. Tetapi inilah yang ingin Nabi katakan, biar Yahudi tahu, biar Yahudi lihat. Tetapi memang di sini tadi mukhtalaf fih. Di sini tadi memang berbeda pendapat. Tetapi panjenengan kan sering pasti dengar yang nggak bolehin. Maka saya kasih pendapat yang membolehkan, gitu cara perbandingannya. Nah, yang lebih menarik lagi salah satu rawi dari rawinya Imam Bukhari, yaitu Imam Zuhri. Masya Allah, siapa yang nggak kenal Imam Zuhri? Mungkin itu nggak kenal, tapi Imam Zuhri Masya Allah, beliau ini siqah, beliau ini kuat hafalannya. Tetapi tadi beliau orang Madinah, tinggal di Madinah, termasuk faqihan aliman, termasuk faqihnya di Madinah, alimnya Madinah. Dan beliau itu tawallal qadha fil Madinah Munawwarah. Beliau itu dikasih wewenang untuk memberikan fatwa di Madinah pada zamannya. Dan beliau termasuk orang yang memfatwakan halalnya musik atau halalnya lagu. Dan ini ada di dalam kitab Tahzib Imam Ibnu Hajar. Beliau meriwayatkan dari Imam As-Sofagi dalam kitabnya Al-Wafi bil Wafayan. Jadi satu kisahnya gimana nih? Atabadu ashabil hadis yasma' minhu. Suatu ketika ada para orang-orang yang mencari hadis itu pengen belajar hadis dari beliau. Fasami aku yataghanna. Nah ini. Tiba-tiba ada salah seorang yang pengen belajar itu kok denger Imam Zuhri lagi nyanyi. Nah agak kurang sopan juga dia dikatakan laqad kuntu harisan ala an asma minka. Syekh, awalnya saya pengen belajar sama engkau. Fa'amal an fal asma minka, tapi gara-gara engkau tadi nyanyi saya nggak mau belajar dari engkau. Wah, Imam Zuhri kan malah digituin. Tapi kemudian Imam Zuhri katakan, "Idzan la afqid illa syakhsaka." Saya juga nggak kehilangan apa-apa, cuman kayak orang-orang kayak kamu biasa aja, kata saya Zuhri gitu. Dan kemudian Imam Zuhri malah sumpah, wa alayya in hadattu bi Baghdad haditsan hatta ughniya qabla. Demi Allah, kata dia, nanti di Baghdad ketika saya akan meriwayatkan hadis, saya nggak akan meriwayatkan hadis sampai saya nyanyi dulu. Masya Allah. Dan tadi sampai ini di telinga Khalifah Harun Ar-Rasyid, maka pada Abi dipanggil beliau. Wasalan hadits Makhzumiyah, maka beliau ditanya tentang hadis Makhzumiyah yang Rasulullah tuh masalah potong tangan pencuri itu. Kemudian tadi beliau katakan saya baru mau meriwayatkan hadis kalau saya dikasih gitar.
Maka Renosi tanya, mau gitar yang mana nih? Yang terbuat dari apa nih? Ada macam-macam. Maka dia bilang gitar yang terbuat dari ini. Maka Renosi pada sama tersenyum. Dan kemudian apa? Ya dikasih gitarnya. Nah kemudian apa? Diceritakan juga apa namanya yang terjadi kepada apa namanya beliau, dan kemudian apa? Ya beliau nyanyi dulu, baru kemudian beliau akan hadisnya. Nah intinya tadi sebenarnya, tapi ini bukan halal mutlak. Karena tadi ini bahaya juga unsur-unsur lagu sekarang ini tadi. Apalagi yang anak-anak muda sekarang ini, ya Allah, lagu-lagunya tadi, ya apa lagi kalau bukan dibilang apa namanya nggak senonoh, tidak senonoh, pengen tidur di sampingnya, apalah lirik-liriknya tuh ngeri sekali. Nah itu kan bisa apa? Membangkitkan apa namanya hasrat, membangkitkan nafsu orang yang mendengar. Maka tetap kalau itu mengandung unsurnya haram, maka secara pasti tanpa ada khilaf hukumnya haram. Tapi kalau tidak disertai dengan unsur yang haram, maka apa? Di sini baru ada khilaf, sebagian yang membolehkan, sebagiannya melarang. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke sonhorek. Jadi sonhorek itu di sini apa? Nggak usah susah-susah. Karena apa? Karena sebenarnya udah ada fatwa MUI. Udah ada fatwa MUI nomor 1 tahun 2025 itu di apa namanya MUI Provinsi Jawa Timur. Jadi apa? Itu baru ini 3 Juli nih fatwanya keluar. Ya, semuanya tadi intinya apa? Nanti beliau mengatakan hukumnya adalah mereka, beliau. Ini mereka. Jadi kalau fatwa MUI itu apa udah musyawarah tuh. Maka para ulama di sana di Jawa Timur mengatakan apa? Rekomendasinya dulu kita baca. Rekomendasi: meminta kepada penyedia jasa, event organizer, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan sonhorek agar bisa menjaga dan menghormati hak-hak orang lain, ketertiban umum, serta norma-norma agama. Yang kedua, meminta kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menginstruksikan kepada pemerintah kabupaten atau kota di Jawa Timur agar segera membuat aturan sesuai kewenangan tentang penggunaan alat pengeras suara, mulai dari perizinan, standar penggunaan, dan sanksi, dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek termasuk norma agama. Yang ketiga, meminta kepada Kementerian Hukum dan HAM RI untuk tidak mengeluarkan legalitas berkaitan dengan sonhorek, termasuk hak kekayaan intelektual, jangan dikeluarkan sebelum ada komitmen perbaikan dan penyesuaian sesuai aturan yang berlaku. Dan selanjutnya, menghimbau kepada masyarakat untuk bisa memilah dan memilih hiburan yang positif, tidak membahayakan bagi dirinya, serta saling memahami, menghormati hak asasi orang lain, dan tidak melanggar norma agama maupun norma negara. Nah, jadi apa yang kita lihat dari penggunanya tersebut tadi, sonhorek dari segi bahasa itu punya makna tadi bergetar. Ya, memang tadi apa yang terjadi? Desibelnya. Desibel itu kan adalah apa namanya satuan untuk menjelaskan tentang intensitas suara. Ya kan? Itu yang menunjukkan apa tadi? Daya atau power tekanan suara dan intensitas suara tersebut. Nah, yang terjadi tadi apa? Wah, gede itu. Desibelnya itu tuh gede. Jadi apa namanya? Ini ada rekomendasi dari dokter THT. Jadi ada musyawarah dengan dokter THT. Jadi kata dokter THT ini, Dr. Milo Purnami, SPT, HT, spesialis THT. Nah itu tuh apa? Beliau katakan
tingkat kebisingan di berbagai lingkungan seperti di rumah, tempat kerja, dan tempat umum dalam batas aman yang direkomendasikan WHO itu adalah 85 desibel. Itu untuk paparan selama 8 jam doang. Dan pada sengkorek masalahnya apa? 120 sampai 135 desibel. Itu masalahnya tuh. Kalau di itu pantengin itu telinga aja bisa rusak tuh. Dan tadi 85 desibel itu cuma 8 jam per harinya. Kalau terlalu lama 88 desibel itu 4 jam, 91 desibel itu 2 jam aja per hari. 94 desibel itu tuh 1 jam. Kalau udah sampai 100 desibel 30 menit, kalau udah 120 desibel itu 0,3 detik. Gitu, itu masalahnya. Nah, ini kenapa nih? Ini lihat daripada manusianya, individunya dulu nih. Kalau kita dipaparkan dengan gelombang yang seperti tadi itu apa? Itu kebisingan yang tadi itu bisa dapat mengganggu pendengaran dan bisa menyebabkan kerusakan struktur serabut saraf di telinga. Nanti efek lainnya apa tuh? Penyakit kardiovaskular, gangguan kognitif, gangguan tidur, tinnitus. Itu secara individu tuh. Belum yang cerita atap rumah orang roboh, jendela orang pecah. Nah, ada aturan-aturan secara negara kita diatur tuh, ya kan? Ada aturan-aturan UUD 45 bahkan kan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Itu UUD itu. Nanti ada KUHP, ada apa. Nah, kalau kita melihat yang terjadi tadi memang desibelnya itu tadi 95, ada yang tadi sampai 120 20. Nah, itu yang bahaya. Maka dari mana nih dasar-dasar kalau agama? Kalau pasal tadi kan udah. Kalau dasar dari agama banyak. Kalau ayat Quran tuh, ayat Qurannya ya contohnya apa? Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi, ya kan? Ataupun di ayat yang lain la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian tuh membinasakan diri kalian sendiri. Itu ayat Al-Quran tuh sebagai dasar. Dan Nabi SAW bersabda itu la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Nah, dan juga banyak hadis Nabi, man darra adarallahu bihi. Siapa yang membahayakan, merugikan orang lain, Allah yang akan merugikan diri dia. Wa man syaqqa syaqqallahu alaihi. Barang siapa menyusahkan orang lain, mempersulit orang lain, Allah yang akan mempersulit dia. Itu dari hadis-hadis baginda Nabi SAW. Itu juga bisa kita jadikan sebagai pedoman. Dan kalau dari segi kaidah fikih, al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ayadulla dalilun ala tahlimiha. Oke, sekarang asal daripada muamalah itu memang boleh sih. Asal dari semorek gimana? Asalnya boleh tuh. Tetapi kemudian ada dalil nggak yang mengharamkan? Dalil yang mengharamkan tadi itu ad-dararu yuzal. Kemudorotan itu harus dihilangkan. Dan ad-dararu yudfa biqadril imkan. Ada lagi kaidah
kemudorotan itu, bahaya itu apa? Harus dicegah sedapat mungkin, sebisa mungkin. Dan kaidah agama itu apa? Inti daripada agama itu adalah darul mafasid wa jalbul masalih. Jalbul masalih wa darul mafasid, mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Bahkan apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemudorotan itu lebih diprioritaskan daripada menarik kebermanfaatan. Oke, kita katakan mungkin hiburan Ustaz, hiburan kebaikan nggak? Kebaikan. Tetapi tadi merusak telinga orang, merusak rumah orang, ada banyak mafsadahnya. Maka kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini penghasil orang gimana? Nah, kaidah lagi ada idza ta'arada mafsadatani ru'iya a'dhamu dararan birtikabi akhafihima. Kalau ada dua mafsadah, ada dua keburukan nih. Kalau kita melakukan ini keburukan A, kalau kita meninggalkan B dapat A, kalau kita meninggalkan A dapat B. Kalau kayak gini maka kita akan perhatikan, kita akan melihat mana yang lebih besar mudorotnya. Itu kita tinggalkan dengan kita tadi kita mengerjakan yang kecil, yang lebih ringan. Ya udah, lalu nggak dapat dia nggak dapat uang itu, nggak ada yang nyewa dia, sepi dia, itu lebih diprioritaskan daripada merusak, mengganggu orang lain. Mafsadahnya itu mutaaddi, dia banyak mengganggu orang lain. Nah, maka dari pertimbangan-pertimbangan tadi, sehingga hukumnya yang difatwakan oleh MUI itu tadi, silakan dibuat soundtracknya itu lebih ramah lingkungan. Ya kan, ya kayak biasa aja lah, gitu. Nggak usah yang nemen-nemen amat karena tadi pengen bergetar, pengen apa. Nah, tapi itu nanti bisa merusak orang lain. Maka silakan manfaatkan, berkreasi, tetapi tadi yang positif dan sesuai dengan tuntunan syariat. Maka tadi silakan berekspresi, tetapi jangan mengganggu hak asasi orang lain. Nah, tadi kalau dia melebihi daripada intensitas suara itu melebihi dari batas wajar, itu dapat merusak kesehatan, bahkan merusak fasilitas umum, barang milik orang lain. Dan bahkan tadi satu mudorotnya laki-laki perempuan ikhtilat pula di situ, bercampur pula, joget pula. Nah, maka udah sepatutnya yang seperti itu dilarang. Kalau dia tadi nggak itunya bisa dikendalikan dan tadi digunakan dengan hal-hal baik, maka mengikut pendapat yang membolehkan, maka dia diperbolehkan, tapi tidak dengan intensitas suara yang seperti sekarang. Wallahu a'lam. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan dipersilakan. Boleh kaitannya dengan ini atau hal lainnya. Ada? Ayo, monggo. Yang 2005 ini hari Jumat nih fatwanya. Al-aghani wal musiqa minha ma huwa mubah sama'uhu wa minha ma huwa muharram. Kata syari Jumat, nyanyian dan musik itu ada yang mubah untuk didengarkan, tetapi juga ada yang haram. Artinya haramnya itu nggak mutlak, mubahnya itu nggak mutlak, tapi muqayyad. Ada kaidnya. Kenapa? Wadhalika li annal ghina kalamun husnu hasanun hasanun wa qabihuhu qabihun. Jadi tadi kalau lagu nyanyian itu tuh yang baik ya hukumnya baik, yang buruk hukumnya buruk. Maka tadi musik itu ada yang sifatnya diniyah, ada watoniyah, ada untuk menunjukkan kebahagiaan. Ya kan, kayak barakallahu lakum itu kan kayak menunjukkan kebahagiaan dulu. Atau ya tadi lagu-lagu pernikahan, saya itu juga
nggak ini ya. Tetapi atau lagu ini deh, lagu apa namanya, merah putih, apa namanya, Indonesia Raya, atau lagu-lagu pahlawan yang sifatnya tadi menggerakkan semangat, mengorbankan semangat, atau ada Mars, ya kan, Muhammadiyah ada Mars, NU ada Yalal Waton, ya kan, itu apa? Itu sifatnya watonian tuh. Jadi ada yang sifatnya dinian, agama, sholawat atau apa, ada yang sifatnya watonian, apa namanya, kecintaan terhadap tanah air, atau tadi isharan disyurur wal farah, menunjukkan apa, kegembiraan dan ini fil a'yad wal munasabat, ada hari raya atau ada momen-momen tertentu gitu kan. Maka ma'amuro arti ada ikhtilat rijal wan nisa, dengan kita memperhatikan tadi di situ nggak ada unsur ikhtilat laki-laki dan perempuan. Mau mirip gimana tuh, mau mirip ya kan, pesta tuh sekarang tuh jadi tren tuh yang pakai IO, adanya mau mirip. Kalau mau miripnya dibuat syar'i laki-laki sendiri, perempuan sendiri tuh. Lah iyo, tadi tuh kan kadang kalau mau mereka tuh apa? Gabung tuh, ikhtilat tuh. Nah itu nggak boleh. Kita ngomong nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu. Kadang kita nggak memperhatikan unsur itu, yang penting meriah, yang penting kayak bersejarah. Tadi ini nih, ma'ada ikhtilat rijal bin nisa, laki-laki nggak bercampur dengan perempuan. Joget momere, joget apa kayak gitu tuh, kalau bisa tuh baris, ini laki-lakinya sendiri nih, ini perempuannya sendiri, barisannya situ. Wa takun al-ahwan khaliyatan minal fuhsyi wal fujur. Dan tadi lagunya itu, liriknya itu juga nggak ada yang mengandung unsur tadi kemaksiatan, dan nggak ada di situ apa unsur yang apa namanya, nggak mengandung unsur yang haram. Nah itu juga bingung tuh DJ. Musik DJ itu apa itu? Identiknya dengan apa? Diskotik ya? Nah itu tuh. Tapi kalau nggak di diskotik gitu, karena dia jadi identik itu juga tuh kan. Dan yang selanjutnya wala yakuna muharrikan lil ghara'is, tadi itu benar, au muthiran li syahwat, enggak menggerakkan nafsu dia, enggak membangkitkan syahwat dia. Dan maknanya itu, makna dari lagunya itu afifatan wa syarifatan, makna yang mulia, enggak mengundung unsur merendahkan diri. Nah tadi lagu misalnya minta jadi selingkuhan apa segala macam itu enggak boleh tuh. Iya kan, lagunya kok minta jadi apa namanya, selingkuhan, contohnya jadikan aku yang kedua, itu kan nggak cocok tuh. Atau nama apa lagunya saya kasih gelapku, itu kan aneh tuh. Nah, ya itu ini kan beneran nih. Jadi yang membolehkan juga tadi melihat maknanya juga, lihat maknanya. Maka apa? Yang haram itu adalah kalau di situ ada melalaikan daripada mengingat Allah, di situ terdapat perkara-perkara yang mungkar yang dilarang, dan di situ ada menggerakkan syahwat, atau di situ berkumpul laki-laki dan perempuan, atau tadi apa namanya, suaranya tadi itu mengandung syahwat tadi, suaranya tadi kadang liriknya, kadang suaranya itu tuh. Maka itu tidak boleh. Jadi ini yang mengatakan memang apa namanya, dia nggak mutlak. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Jadi jangan kalau suara perempuannya terlalu feminim, ada desahan-desahan kayak gitu juga, nggak usah, jangan. Ya lagu-lagu jihad lah, atau lagu-lagu tentang tanah air, atau sholawatan. Kadang juga unsur sholawat nih dari sini juga nih. Kalau di situ ada ikhtilat,
ya kan. Kalau kayak gitu habis itu kemudian apa namanya ada joget-jogetnya, ya gitu tadi bisa bisa memunculkan apa namanya perkara yang merendahkan marwah dia, yang jadi dia nggak ada lagi sifat apa namanya wirai dia, ya aneh-aneh aja. Masa apa namanya lagi sholawat joget ngulek sambel itu kan aneh-aneh aja tuh kayak gitu tuh. Ya Allah. Nah, tapi contohnya nih kayak Roma Irama, ya kan lagunya itu kan bagus juga itu, ada nilai-nilai pelajarannya, judi gitu kan, atau begadang jangan begadang gitu kan, atau ya lagu-lagunya kadang syarat dengan makna yang baik itu juga bisa jadi pengingat juga. Maka memang dari dulu ternyata masalah musik itu mukhtalaf fi, tetapi masalah songkoreng kalau di situ memang mengganggu apa namanya memudaratkan baik manusia atau lingkungan sosial, maka memang sudah sepatutnya memang diharamkan. Memang kemudian perlu ada tindakan tegas daripada pemerintah, daripada aparat penegak hukum. Kenapa? Karena tadi itu bisa merugikan hak-hak orang lain. Ini yang dapat saya sampaikan. Benar datangnya daripada Allah, salah karena khilaf dan kekurangan saya. Tapi ingat terakhir, kalian itu kalau yang di sini ada target hafalan Quran atau apa itu, teman-teman yang apa namanya santri ini, ya jangan juga sering dengerin kayak gituan. Ujungnya waktu apa namanya ngapalnya berkurang. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Karena tadi mau nggak mau kadang itu berpengaruh tuh. Apalagi kan kita ngeliat tuh orang kayak lagu patah hati gitu kan, orang sampai teriak-teriak sampai nangis-nangis, ya kan. Nah itu tuh kadang bisa mempengaruhi juga. Maka daripada kesempurnaan kebaikan Islam seseorang itu apa? Dia dapat meninggalkan perkara yang di situ memang nggak ada manfaat untuk diri dia. Ini yang dapat saya sampaikan. Benar datangnya daripada Allah, salah karena khilaf dan kekurangan saya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa ghafur majlis. Subhanallahumma wa bihamdi. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq wa aqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.